Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijra, NIM 2019 A1H041, kelas 4A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengajar tanpa siswa, yaitu tentang penilaian PKN dalam SD. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sesama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Yang kedua, alat penilaian dalam PKN SD. Pertama, tes tertulis. Penilaian bentuk tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Yang kedua, tes perbuatan. Tes perbuatan adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam siswa keterampilan. Yang ketiga, tes lisan. Penilaian berbentuk lisan digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Yang keempat, penilaian non-tes. Beberapa teknik non-tes dapat dipergunakan oleh guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Teknik dalam alat non-tes antara lain: yang pertama, observasi, yang kedua, kuesioner atau angket, yang ketiga, wawancara, keempat, daftar cek, yang kelima, skala pilihan, yang keenam, studi kasus, yang terakhir, portofolio. Yang kedua, model-model alat penilaian PKN SD. Yang pertama, pengembangan alat penilaian kelas dalam SD. Yang pertama, langkah-langkahnya: menyusun spesifikasi teks. Yang kedua, menulis soal teks. Yang ketiga, menelaah soal teks. Yang keempat, melakukan uji coba teks. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal teks. Yang ketujuh, merakit soal. Kedelapan, melaksanakan teks. Dan yang terakhir, menganalisis hasil teks. Yang ketiga, model penilaian daftar anekdot. Catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan atau kelompok siswa. Yang keempat, model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Yang kelima, model penilaian skala bertingkat. Dan keenam, model penilaian sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang struktur hubungan sosial atau anggota kelompok dalam suatu kelompok formal. Contohnya kelas, kantor, organisasi, atau kelompok non-formal, kelompok bermain, regu olahraga, kesenian. Yang ketujuh, model penilaian pedoman wawancara. Yang kedelapan, model penilaian daftar baik buruk. Yang kesembilan, model penilaian daftar tingkat urutan. Yang keempat, penggunaan alat penilaian PKN SD berbasis portofolio. Yang pertama, tujuan penilaian portofolio di kelas. Yang pertama yaitu menghargai perkembangan yang terjadi pada diri siswa. Yang kedua, menghargai prestasi terbaik yang ditunjukkan siswa. Yang kedua yaitu karakteristik penilaian portofolio. Yang pertama, multisumber. Yang kedua, autentik. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, eksplisit. Yang kelima, integrasi. Yang keenam, pemilikan. Yang ketujuh, beragam tujuan. Dan yang ketiga, kelebihan dari portofolio. Yang pertama,
memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik. Yang keempat, memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik tersebut perlu membantu. Yang kelima, mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual siswa dari waktu ke waktu. Yang terakhir, menunjukkan prestasi akademik dan memotret potensi siswa. Yang keempat, kekurangan portofolio. Yang pertama, memerlukan waktu relatif lama. Yang kedua, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Ada kriteria yang standar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.